Pertama, saya ikut berduka cita ya. Semoga ibu diberi ketabahan, kesabaran. Putra ibu dipanggil oleh Allah di usia 21 tahun dan luar biasa sambil mengerjakan skripsi sudah belajar bisnis, sudah belajar mandiri. Nah, itu suatu yang sangat mulia sekali. Dan saya yakin ibu sangat kehilangan. Hanya Allah yang akan membalas segala kesabaran dan ketabahan ibu ya. Percayalah, kita harus selalu husnuzon sama Allah. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu sebenarnya baik untukmu. Nah, ibu diberi ujian yang menurut saya ini tidak mudah ya. Cukup sangat berat. Ibu punya anak usia 21, lagi skripsi, dipanggil oleh Allah, dan putra ibu itu luar biasa, sudah belajar bisnis ya. Karena memang kita ini harus melatih anak kita mandiri gitu. Dan tak semua anak itu bisa begitu ya, bisnis kecil-kecilan. Alhamdulillah ternyata pas meninggal ibu tahu bahwa anak ibu tuh punya sejumlah dana di bank, tabungan. Nah, pertanyaannya itu gimana, itu milik siapa Pak Am? Karena anak saya kan belum menikah gitu, kata ibu teh ya. Ya, ibu coba ambil Al-Quran, buka surat An-Nisa ayat 11. Sok, ibu buka, di situ ada jawabannya. Ayatnya cukup panjang, tapi di baris ketiga ya, baris ketiga ada firman Allah, wali abawaihi likulli wahidi minhumas sudusu mimma taroka ingkana lahu walad. Jadi kalau anak ibu itu sudah berumah tangga dan punya satu anak ya, bukan punya satu, punya anak, maka ibu akan dapat 1/6 dari yang ditinggalkan oleh anak ibu. Jadi orang tua itu akan dapat warisan dari anaknya. Apakah anaknya itu sudah berumah tangga, sudah punya anak, maka ibu bapak itu dapat 1/6. Saya kalau meninggal, saya punya istri, saya punya anak. Nah, saya masih punya ibu. Nah, ibu saya itu dapat 1/6 dari harta saya gitu. Ya, karena ibu saya masih ada. Jadi kalau saya meninggal, istri saya dapat, anak saya dapat. Nah, tapi adik-adik saya nggak dapat karena terhalang oleh anak saya yang laki-laki. Ya, namun ibu saya tidak terhalang oleh siapapun. Jadi orang tua itu termasuk ahli waris yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Kalau kakak adik bisa dihalangi oleh anak laki-laki. Makanya anak laki-laki itu disebut sebagai hijab, penghalang harta itu tidak bocor ke yang lain kecuali dalam keluarga inti. Jadi kalau saya meninggal, saya nggak punya anak laki. Misalnya, saya nggak punya anak laki, maka harta saya selain dibagikan pada istri saya, pada anak perempuan saya, pada ibu bapak saya udah meninggal, berarti ibu ya. Nah, adik-adik saya kecipratan warisan saya. Kalau hartanya masih ada, karena nanti dihitung juga. Ya, hari harta saya terbatas, nah diambilku istriku anak juga sama ibu udah habis, ya sudah gitu ya. Berarti adik-adik saya nggak dapat. Jadi saudara-saudaraku tercinta, anak laki-laki itu memagari harta ya. Nah, jadi kalau kita punya anak laki, harta itu berputar pada saya meninggal nih. Saya punya anak laki, istri saya dapat, anak yang perempuan saya dapat, ibu saya dapat. Adik-adik saya tidak dapat. Gitu. Nah, ayat ini mengatakan wali abawaihi likulli wahidi minhumas sudus. Bagi ibu bapaknya masing-masing 1/6 mimma taraka, dari apa yang ditinggalkan oleh almarhum, ingkana lahu walad, kalau almarhum itu punya anak. Yang kasus ibu mah yang berikutnya, fa illam yakun lahu walad,
Jika almarhum belum punya anak atau tidak punya anak, seperti halnya putra ibu yang meninggal usia 21 tahun. Putra ibu belum menikah. Tentu saja dia tidak punya anak. Wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Maka ahli warisnya adalah ibu bapaknya. Dan bagi ibunya adalah sepertiga. Jadi ibu bertanya, itu gimana Pak Aam? Ya ibu dapat sepertiga. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Tapi kalau putra ibu itu punya saudara perempuan, maka ibunya fali ummihi sudus, 1/6. Nah, jadi untuk putra ibu almarhum, ya, putra ibu almarhum itu kan usianya 21 tahun. Nah, ibu tidak menjelaskan, ini almarhum putra ibu punya saudara nggak? Nah, kalau dia tidak punya saudara, maka bagi ibunya sepertiga dari hartanya. Ya, sepertiga dari hartanya. Tetapi kalau punya saudara, maka kakak atau adiknya almarhum putra ibu itu dapat warisan juga. Tapi ibu jadi berkurang, jadi 1/6. Mimba diwasiyati yusi biha audain. Setelah wasiat-wasiatnya dijalankan dan hutang-hutangnya dilunasi. Jadi hutang itu dilunasi dari harta warisan. Kalau beliau punya hutang, ambil dari harta warisan. Kalau beliau punya wasiat, wasiatkan. Penuhi wasiat. Wallahu a'lam bishawab.